Kejadian 35, 22 dan seterusnya. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea itu istrinya, ialah Ruben, anak sulung Yakub. Berarti yang sulung itu Ruben. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel itu istrinya, ialah Yusuf dan Benyamin. Sekarang ayat 25, lanjutannya. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel. Nah, Bilha itu budaknya Rahel. Ialah Dan serta Naftali. Budaknya Rahel tapi diberikan kepada Yakub lalu menjadi istri. Budak yang diperistri, begitu. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, budaknya Lea, ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Selanjutnya cerita mengenai Yusuf, Anda tahulah itu. Yusuf yang kemudian dijahati oleh saudara-saudaranya. Kejadian 30 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismael. Ismael itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Yusuf akan dibunuh tetapi kemudian tidak jadi. Dimasukkan ke sumur, ada pikiran dijual saja. Dijual akhirnya sampai ke Mesir. Di Mesir kejadiannya macam-macam. Kerja di tempatnya Potifar, digoda oleh nyonya Potifar tapi tidak mau dijebloskan ke penjara, akhirnya sukses. Singkat cerita, singkat kata, singkat cerita, Kejadian 41 ayat 45 bunyinya, lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Faneah, itu nama Mesir, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Berarti istrinya Yusuf orang Mesir. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berarti dia orang kedua setelah Fir'aun. Pendek kata, Yusuf penguasa Mesir. Kemudian lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya. Ayat 7, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Nah, ini ceritanya kita tahu ada kelaparan. Inilah sebabnya waktu itu keturunan Yakub atau keturunan Israel, keluarga Israel pindah ke Mesir. Dari keluarga menjadi keluarga besar. Tadi itu kan hanya 12. Sekarang sudah keluarga besar. Lihat. Kejadian 46 ayat 27. Jadi keluarga Yakub alias Israel, jadi keluarga Israel sama yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Singkat kata 400 tahun kemudian di Mesir mereka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berabad-abad. Dari 70 orang sudah menjadi berapa? Sudah menjadi banyak. Ini keterangan dari Keluaran sendiri, Keluaran 12:40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Pendek kata keluarga besar telah menjadi bangsa. Keluaran 1 ayat 7. Dikatakan orang-orang Israel beranak cucu. Wah, banyak sekali. Tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Tapi ini yang diceritakan dalam kitab Keluaran itu selang ratusan tahun ya. Saudara-saudari nanti kalau baca Alkitab, dari Kejadian pindah ke Keluaran itu jaraknya bukan hanya satu halaman. Kalau dalam Alkitab kita kan hanya dibuka satu halaman ya. Tapi itu jarak waktunya ratusan tahun ya. Akhir kitab Kejadian, begitu Anda membuka kitab Keluaran itu sudah 400-500 tahun. Satu halaman itu ratusan tahun, begitu loh. Kayaknya kan sebentar, enggak sebentar, itu ratusan tahun. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nah, disinilah istilah Allah Israel sudah bermakna bangsa. Kalau tadi Israel baru bermakna orang, satu orang, sekarang di sini sudah bermakna bangsa, mengingat tadi itu Keluaran 1 ayat 7 sudah beranak pinak banyak sekali orangnya, maka istilah Allah Israel dalam bab 5 ini sudah bermakna Allahnya bangsa Israel. Tadi ketika kita membaca dalam kitab Kejadian, kalau menyebut Israel atau Allah Israel bermakna satu orang. Tapi begitu pindah ke kitab Keluaran,
kalau berbunyi Allah Israel sudah menjadi Allahnya bangsa. Karena apa? Karakter perjanjian tadi itu turun-temurun. Kita tahu ceritanya, keluar dari Mesir, dibelah lautnya, nyebrang sampai ke padang gurun di tanah Sinai, gurun Sinai, ada perjanjian Sinai. Keluaran 19 ayat 5. Tuhan berseru, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Nah itu dia, perjanjian yang turun-temurun. Maka kalau kita membaca seterusnya peraturannya banyak setelah itu. Keluaran 20, 21 dan seterusnya itu nanti ada peraturan ibadat, ada peraturan tentang imam, ada peraturan tentang najis, dan lain macam-macam. Maka boleh dikatakan di Sinai itulah agama Israel mendapat bentuknya yang jelas. Kalau pakai suatu titik, ya di mana agama Yahudi muncul, ya di Sinai itu. Meskipun tidak sejelas agama Kristen. Agama Kristen muncul pada saat Pentakosta, momennya itu jelas. Tetapi momen untuk agama Yahudi memang tidak terlalu jelas. Samar-samar gitu momennya itu. Kita bisa lihat bahwa itu momennya adalah pada saat di Sinai. Tapi saat kapan? Pas perjanjian. Perjanjian juga beberapa kali. Bahkan ada beberapa pengulangan. Tapi secara gampang, agama Israel atau agama Yahudi, tetapi ini anakronisme. Maksudnya istilah Yahudi belum umum zamannya Musa, belum lazim. Agama Israel atau agama Yahudi pada saat di Sinai itulah mendapat bentuk yang jelas. Itu waktunya 1300-an sebelum Masehi, saudara-saudari. Dalam bentuk yang jelas agama Israel atau agama Yahudi itu mulai dari perjanjian Sinai sebagai suatu kumpulan bangsa. Sampai di sini saudara-saudari belum ada yang menulis kitab satupun. Anda lihat tadi itu mereka berkata berini tapi belum ada kitab satupun. Maka bagian terakhir ini saya bicara mengenai cikal bakal kitab suci Yahudi. Belum ada satu kitab pun. Anda harus tahu saudara-saudari, Abraham tidak menulis satu kitab pun. Yitzhak juga tidak. Yakov juga tidak. Jadi bapak-bapak bangsa itu tidak menulis. Tidak ada tulisan yang ditinggalkan. Sampai zaman Musa juga tidak ada tulisan yang ditinggalkan. Maka bagian ini saya sebut sebagai cikal bakal kitab suci Yahudi. Ini setelah tadi itu ya, setelah cerita keluar dari tanah Mesir, ketemu dengan orang Amalek. Orang Israel ketemu dengan orang Amalek perang. Yang kalau Musa mengangkat tangan menang, kalau capek turun kalah itu loh. Setelah perang menang, lalu ada firman Tuhan yang berbunyi. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Tetapi semua ini yang dimaksud adalah cerita mengenai Amalek. Jadi bukan cerita-cerita yang sebelum-sebelumnya. Perhatikan ayat selanjutnya, bagian selanjutnya, bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek. Jadi ini acuannya adalah cerita mengenai Amalek. Maksudnya bagaimana peperangan tadi dimenangkan bukan karena kekuatan manusia Israel, tetapi karena daya kuasa Allah. Itu yang dituliskan. Cerita perang dengan Amalek dan menang karena pertolongan Tuhan, itu yang diminta dituliskan. Jadi belum ada kitab-kitab lain. Hanya bagian perang itu. Selanjutnya setelah perjanjian Sinai. Sekarang tanpa disuruh, Keluaran 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Firman yang mana yang dimulai dari Keluaran 19:20 tadi itu. Ini Musa menuliskan. Tetapi menuliskannya sejauh apa? Ya sejauh hanya yang difirmankan di Sinai tadi. Cerita sebelumnya tidak ditulis. Jadi ini baru cikal bakal. Tulisan-tulisan yang masih sepotong kecil, catatan-catatan. Notes kalau bahasa kita sekarang. Cerita kecil. Selanjutnya sekarang pemberian dua loh. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Yang kemudian ditulis di dalam loh batu itu. Jadi ceritanya belum ada suatu kitab suci zaman Musa. Memang sudah ada tulisan, tetapi juga tulisan yang sifatnya masih sangat kecil, sangat sedikit. Belum cerita utuh, tapi cerita sepotong-sepotong saja. Sepotong cerita Amalek, sepotong cerita tentang Sinai, sepotong cerita tentang batu dua loh. Setelah nanti
Musa meninggal diganti Yosua, rupanya Yosua pun menulis, tetapi tulisannya juga nggak banyak. Hanya cerita apa? Menuliskan semua itu dalam kitab hukum. Berarti hanya bagian-bagian tertentu. Jadi saudara-saudari, ketika orang Israel sampai nanti masuk tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua, mereka belum punya kitab suci. Sudah ada tulisan-tulisan, tetapi masih notes-notes. Jadi sampai mereka masuk tanah perjanjian bersama dengan Yosua, orang Israel tidak punya satu kitab pun. Yang ada apa? Catatan-catatan kecil yang nantinya masih akan disusun ulang menjadi kitab yang utuh. Maka di situ kita tahu, sampai di sini cerita panjang lebar ini saya mau mengatakan bahwa begitulah cikal bakal agama Yahudi dan bagaimana cikal bakal Alkitab diceritakan. Mungkin Anda membaca bagian-bagian ini berulang kali, tetapi mungkin baru menyadari, oh begitu ternyata duduk perkaranya. Banyak orang membaca Alkitab, tetapi tidak banyak orang yang menggunakan ilmu ketika membaca Alkitab. Sehingga apa yang diperoleh tanpa ilmu pasti lebih sedikit. Nanti saya bisa menjanjikan kepada Anda, setelah Anda mendengarkan pemaparan ini, kalau nanti Anda membaca kitab Kejadian, kitab Keluaran, pasti wawasannya lain, beda sekali. Cara membayangkannya beda sekali. Pemahamannya beda sekali. Ada banyak hal yang kemudian terjawab ketika Anda memahami kerangka sejarah seperti ini dan bagaimana pada waktu itu. Jadi sampai orang Israel masuk tanah terjanji, mereka tidak punya satu kitab pun. Yang ada apa? Notes-notes. Catatan-catatan kecil. Musa mencatat sedikit, Yosua mencatat sedikit. Sampai di sini keteranganku. Aku mengakhiri ini dengan Shalom Alaikum.